Episode 158, Ibu dan Anak. Pagi menjelang, Mentari masih terlihat malu untuk menampakkan diri. Ipana, gadis kecil itu, sudah heboh membangunkan seisi rumah karena ia ingin pergi ke sekolah lagi bersama dengan abangnya. "Abang, ayo bangun, kita pergi sekolah nanti terlambat," ucap Ipana mengguncang tubuh Fajri yang masih terlelap. "Abang, ayo bangun," ucap Ipana kesal. "Dek, sekarang hari Minggu sayang, kita nggak sekolah," ucap Fajri serak. "Astaga, ini baru jam 4 pagi dek, sini tidur lagi sama abang," pekik Fajri terkejut ketika melihat jam dinding. Ia membaringkan Ipana dan segera memeluk gadis cantik itu. "Hah, jadi hari Minggu abang nggak sekolah?" tanya Ipana dingin. "Nggak sayang, sekolahnya dari hari Senin sampai Sabtu, sekarang bobo ya, nanti ayah sama bunda bangun," ucap Fajri kembali memejamkan matanya. "Abang, dede, ngapain kalian berisik? Ini masih terlalu pagi untuk bangun," ucap Fajira serak dan masih memejamkan matanya sambil memeluk Irfan. Ia tidur di atas sofa bed yang berada tak jauh dari kasur. "Dede mau sekolah bunda, yuk kita sekolah," rengek Ipana berusaha lepas dari pelukan Fajri. "Sekarang hari Minggu sayang, sekolah libur, nanti ya kita jalan-jalan keliling komplek tapi tidur dulu," ucap Fajira kembali terlelap. "Baiklah Ibunda Ratu." Ipana terkekeh di dalam pelukan Fajri. Ipana memejamkan matanya, namun setelah beberapa saat ia tidak kunjung tertidur juga. Gadis kecil itu menatap wajah tampan yang tengah mendekapnya dengan lembut. "Tidur dek," ucap Fajri dan berhasil mengejutkan gadis manis itu. Fajri tersenyum, ia mengelus pelan punggung Ipana agar adiknya bisa kembali terlelap. Setelah memastikan Ipana tertidur, Fajri segera menyusul adiknya menuju alam mimpi. Sesuai janji Fajira, mereka melakukan jalan pagi di hari Minggu yang indah ini. Irfan, Fajri, dan Fajira berjalan berdampingan. Berbeda dengan gadis manis itu, ia sudah terlihat kelelahan walaupun berjalan sedikit saja. Kini ia tengah digendong oleh Irfan dengan wajah dingin yang sudah terpancar dari wajahnya. "Ayah, coba lihat itu, ada yang jual bubur ayam. Kita sarapan di sana saja ya," ajak Fajira. "Wah, abang mau bunda? Boleh ya ayah?" tanya Fajri dengan mata yang berbinar. "Ya sudah, yuk kita ke sana," ajak Irfan. Mereka segera mampir di kedai kecil yang masih sepi itu. Aroma khas bubur ayam tercium dan membelah hidung mereka. Tanpa menunggu lama, Fajira segera memesan 3 porsi dan mengambil tempat duduk masing-masing. "Bunda, kok cuma 3 pesannya?" tanya Ipana mengernyit. "Dede makannya sama bunda saja ya sayang." "Kok gitu?" protesnya. "Nanti kalau dede pesan sendiri nggak habis loh mubazir." Ipana mendungis tebal. Gadis kecil ini memiliki sifat sedikit pembangkang dan juga keras kepala daripada Fajri. Memang anak Irfan banget, begitulah mama menyebut gadis kecil ini. Tak lama pesanan mereka segera datang. Ipana mengernyit melihat sajian yang ada di hadapannya. "Bunda, itu apa?" tanya gadis kecil itu mengernyit. "Ini bubur ayam sayang, bunda kan sering bikin ini," usap Fajira tersenyum sambil mengusap kepala Ipana lembut. "Apa rasanya sama?" tanya Ipana semakin mengernyit. "Kita coba dulu ya." Fajira mencoba bubur itu dan meresapi rasa nikmatnya. "Gelek." "Bunda, dede mau, ucap Ipana menarik tangan Fajira. "Sebentar ya sayang, masih panas." Beruntung Fajira selalu membawa kipas angin portable, jadi ia bisa mendinginkan bubur itu tanpa harus meniupnya terlebih dahulu. "Ini sayang, buka mulutnya." Ipana menerima suapan itu, wajahnya mengernyit tidak suka. "Bunda, kok rasanya nggak sama, punya Bunda lebih enak," celutuk Ipana yang sukses membuat mereka melotot kaget. Fajira segera membekap mulut gadis kecil itu sambil membesarkan matanya. "Gak boleh ngomong gitu sayang," bisik Fajira. Teriak Ipana dalam keadaan mulut yang masih dibekap. "Nggak boleh ngomong gitu lagi ya." "Iya Bunda," ucap Ipana cemberut. "Berarti dede gak mau ya?" "Mau." Fajira menyuap anak gadisnya hingga bubur itu tandas. Sementara Irfan dan Fajri hanya menggeleng saja menyaksikan drama pagi yang selalu menghiasi hari mereka. Hingga bubur ayam itu tandas, Fajira segera membayar tagihannya. Tak lupa membungkus 1 porsi untuk ibu yang masih berada di rumah. Ia melihat pedagang bubur ayam itu memasang wajah masamnya karena mendengarkan perkataan Ipana tadi. "Ini Pak, lebihnya untuk Bapak saja," ucap Fajira ramah. "Terima kasih,"
ketus pedagang itu. "Anda jangan kurang ajar sama istri saya," bentak Irfan dan membuat pedagang itu terkejut. "Sudah mas, yuk kita pergi." Fajira segera menarik Irfan sebelum hal yang tidak diinginkan terjadi. "Buburnya emang gak enak kok, Bunda," ucap Ipana sedikit keras membuat wajah pedagang itu semakin masam. Fajira dan Fajri kembali membesarkan matanya ketika mendengarkan perkataan Ipana yang memiliki hobi memancing keributan. Gak boleh seperti itu." Peringatan pertama keluar dari mulut Fajira. Ipana terdiam, ia sangat tidak suka jika ada yang kurang ajar kepada bundanya. "Tapi kakek tadi jahat sama Bunda, Dede gak suka," ucap Ipana menjawab perkataan Fajira. "Sudah dek," ucap Fajri. "Dede gak suka bang, masa iya Bunda dikutusin seperti itu, kan gak sopan namanya," sungut Ipana kesal. "Kamu juga sering ketus sama Bunda dek," delik Fajri. "Mana ada, Dede kan anak yang baik dan patuh, iya kan Bunda?" "Iya sayang," ucap Fajira. "Baik patuh, kamu kan sering ngomong sama Bunda." Enggak mau. Kalau enggak, pasti udah melototin orang," ucap Fajri menurunkan gaya Ipana. "Mana ada, itu abang aja yang." "Sudah," ucap Fajira tegas dan menghentikan perdebatan itu. Terkadang ia tidak habis pikir dengan tingkah anak gadisnya yang terkesan dingin namun tidak menolak untuk berdebat dengan siapapun. "Tapi Bunda, Mulut Ipana dibekap oleh Irfan agar tidak menambah masalah baru. "Sudah dek, nanti Bunda marah," bisik Irfan. "Tapi ayah kan yang Dede bilang itu benar," bisik Ipana. "Iya benar, jangan mancing kemarahan Bunda lagi sayang." "Baiklah." Wajah Ipana kembali berubah pada mode dingin. Ia hanya menatap sekelilingnya dengan tatapan datar. Fajira hanya meringis karena mendapatkan anak dengan jenis yang tergolong langka. "Apa aku salah ngidam waktu hamil? Kenapa aku mendapatkan anak yang super seperti ini? Aku jadi ingin memiliki anak yang normal saja," batin Fajira meringis. Mereka segera berjalan pulang ke rumah dengan saling diam satu sama lain, hingga perkataan Ipana membuat senyuman Fajira mereka sempurna. "Abang, nanti kita belajar ya. Ajarkan Dede membaca, menulis, berhitung, apapun itu. Kalau abang mau mengajarkan Dede cara membuat pesawat juga boleh. Mana tahu Dede bisa buat robot Barbie yang besar," ucap Ipana menatap Fajri serius. "Wah, akhirnya anak Bunda mau belajar, syukurlah. Nanti kita belajar bersama-sama ya sayang," pekik Fajira senang. Mereka berjalan cepat agar bisa sampai di rumah dan langsung mengajarkan gadis kecil itu berbagai macam hal. Ia merasa sangat antusias karena usaha mereka mengenalkan pelajaran kepada gadis itu berhasil. "Kita mandi dulu, habis itu baru belajar ya sayang," ucap Fajira menggendong Ipana menuju kamarnya. "Abang juga mandi ya sayang." "Iya Bunda." Mereka segera bergegas untuk membersihkan badan. Tak lama, sekitar 20 menit acara bermain air itu selesai. Fajira segera menggendong Ipana menuju ruang perpustakaan yang sudah tersedia meja belajar di sana. Begitu juga dengan Fajri dan Irfan, wajah mereka berbinar ketika mendengarkan permintaan gadis kecil itu. Dengan telaten, Fajira mengajarkan anaknya mulai dari huruf dan angka, cara membacanya dan masih banyak lagi. Ipana yang memang sudah pintar dengan cepat menghafal dan memahami apa saja yang diterangkan oleh Fajira. Wajah ibu muda itu berbinar senang melihat kemajuan anaknya. Ini rasanya ia menangis saat ini, namun semua harus sirna ketika ia mendapatkan panggilan tugas dari rumah sakit. Jika ada pasien yang menderita sakit jantung harus mendapatkan penanganan cepat karena tidak ada dokter jantung yang bisa dihubungi. Fajira segera bersiap dan pergi meninggalkan anak dan suaminya untuk bertugas.